الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحان الله الحمد لله ولا سبحان نوينا تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين وقال الإمام شاه بن شجاع الكرماني رحمه الله ما تعبد متعبد بأفضل من التحبب إلى أولياء الله تعالى وقال الشيخ الكبير عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر علوي من اعتقد الصالحين وصاحبهم يحصل له من أذواقهم وأحوالهم في حياته ولو بعد حين فاحفظ يا أخي حرمة الله في عباده تظفر بالخير بل ترجى نفعتهم وشفاعتهم لكل مؤمن سلم عن الإنكار عليهم والبغض لهم كما ذكره أهل التحقيق فمن عباد الله الصالحين أهل التقوى والسر واليقين والمشهور والمستور المحترف والمتجرد والمختلط والمنفرد ولهم البشرية والطبائع كالبشر ولهم خصوصية من الله ومزية فاحفظهم حيث كانوا وبكل حال تظفر بالخير إن شاء الله وفقنا الله وإياك آمين. Dikatakan oleh Imam Syah bin Syuja' al-Kirmani, tidaklah seseorang beribadah kepada Allah dengan yang lebih utama dari berusaha dicintai, mendapatkan cintanya para aulia. Di antara ibadah yang paling utama untuk mendapatkan kemuliaan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala serta perhatiannya, yaitu dengan cara at-tahabbub ila auliyaillah, mencintai dan berusaha terus untuk mendapatkan cintanya para aulia. Mencintai aulia itu mudah, apalagi kita melihat ilmunya, akhlaknya, adabnya, istiqomahnya. Mencintai mereka mudah, gampang. Tapi dicintai mereka itu tidak mudah, sulit. Tapi ketika kita terus berusaha melakukan kebaikan, ketaatan, akhlak, adab yang mulia, yang baik, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita bisa dicintai mereka. Kalau kita sudah dicintai mereka, akan dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dicintai orang-orang yang dicintai Allah. Para sahabat dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah. Kenapa?
Karena mereka mencintai Nabi Muhammad. Tidak hanya mencintai, tapi mereka juga dicintai oleh Nabi Muhammad. Nah, karena itu mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita. Kita bisa dicintai oleh Allah lewat apa? Lewat dicintai orang-orang yang mulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, ketika kita dicintai orang-orang yang mulia, cintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, nah, itu kita akan mendapatkan cintanya Allah. Karena itu pernah kita sampaikan. Ketika membahas asal wasaya an-nafi'ah. Ketika kita dekat dengan orang yang mulia, dengan orang yang istimewa, lebih-lebih dicintai mereka, cipratan rahmatnya Allah itu pasti kita dapatkan. Ya. Cipratan nadrahnya Allah kepada mereka itu pasti kita miliki. Karena itu kita disuruh apa? Terus kumpul dengan mereka, sering duduk dengan mereka. Nah, kalau bisa dicintai mereka, kenapa itu tadi? Pemberiannya Allah itu terus untuk mereka, kepada mereka. Rahmatnya, nadrahnya, maghfirahnya, ya, fadlnya, dan yang lain sebagainya. Banyak. Sehingga mereka pun ibarat wadah itu penuh. Dan mereka bagi kepada siapa? Pada orang-orang yang dekat dengan mereka, kenal dengan mereka, sering duduk dengan mereka, mencintai mereka atau dicintai oleh mereka. Bagi. Ya. Dapat akhirnya. Amal nggak ada. Kebaikan sedikit, ibadah sedikit, lupanya lebih banyak, lalainya lebih besar. Tapi ketika dicintai mereka, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah dan rahmat ampunannya, riayahnya, nadrahnya. Dengan apa? Dengan amal kita? Enggak. Tapi sebab mereka. Sebab mereka. Karena itu dijadikan apa? Dijadikan di antara paling afdalnya ibadah kepada Allah, yaitu mencintai dan dicintai orang-orang yang mulia, ya, yaitu para aulia. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Ali bin Abi Bakar, "Man i'taqada salihin wa sahibahum yahsul lahu min adwaqihim wa ahwalihim fi hayati wala ba'da hin." Ya, ketika kita meyakini orang soleh, ya, percaya dengan orang soleh, ya, mantep keyakinan kita kepada orang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kita meyakini kesolehan mereka, tapi kita juga sahibahum, menjadi sahabatnya mereka, temannya mereka. Ya. Lah ini, kalaupun kita nggak mendapatkan apapun yang zahir, yang terlihat, kita akan mendapatkan apa? Yang tidak terlihat. Yahsul lahu, ya, min adwaqihim wa ahwalihim. Ia akan mendapatkan, ya, dari apa? Dzauq, cita rasa, ya, orang-orang soleh. Wa ahwalihim, dan kita akan mendapatkan hal mereka, ya, fi hayatihi, dalam masa hidupnya, walau ba'dahin, walaupun butuh waktu yang lama, ya. Dalam mencicipi makanan, beda antara orang yang hanya makan dengan tukang masak, ya.
Kalau bahasa kerennya kan chef ya. Chef itu kalau makan nggak seperti kita makan. Kalau kita makan itu pokoknya masuk, wah enak, ngono toh. Enaknya itu hanya bandingan antara makanan ini. Tapi enaknya itu karena apa? Ya, dari apa, sebab apa itu kita nggak tahu. Oh ini enaknya karena bumbu ini atau bumbu itu kita nggak tahu, kita nggak ngerti. Kurangnya apa, ya, kelebihannya apa kita nggak tahu. Kan gitu. Kita hanya makan. Wah enak nono kono, apa enak? Wis pokoknya enak, nggak tahu. Enaknya karena apa kita nggak tahu. Pokoknya enak, ngono toh. Tapi kalau chef enggak. Di sini ini kelebihannya ini. Kalau di situ ini. Ya mereka tahu. Nah, mereka ngerti. Lah begitulah para aulia. Dalam menjalani kehidupan ini, mereka itu punya sesuatu yang kita nggak tahu, yang kita nggak bisa merasakan. Kenapa? Kita bukan ahlinya. Dalam membaca Al-Quran, ada sesuatu di mereka saat membaca. Dalam sholat ada sesuatu di mereka ketika sholat. Di dalam berdoa ada sesuatu, ya. Dalam qiyamul lail, dalam bersedekah, dalam menghadiri majelis ilmu, dalam berzikir dan sebagainya. Mereka punya sesuatu yang dirasakan yang tidak kita rasakan. Karena itu mereka itu sulit meninggalkan apa yang sudah dilakukan. Beda dengan kita, mudah meninggalkan. Ramadan luar biasa. Al-Quran ditetek, tak. Keluar Ramadan, belas. Tinggalkan, buyar. Wah di Ramadan hatam sekian kali, 6 kali, 8 kali. Keluar Ramadan, 1 juz tidak sampai. Terkadang nggak membacanya, tidak membacanya. Kenapa kita nggak merasakan? Kalau mereka enggak, mereka merasakan sesuatu. Karena itu mereka untuk meninggalkannya itu sulit. Jangankan dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit mereka untuk meninggalkannya itu berat. Dan mereka tetap melakukannya walaupun sakit. Kenapa? Ada yang mereka rasakan. Lah kita bisa mendapatkan itu dari Allah kapan? Ketika kita meyakini kesolehan dan menemani mereka, kita akan dapatkan itu. Kapan mendapatkannya? Ada mungkin waktunya, dalam waktu dekat atau dalam waktu yang panjang. Tapi bakal ia dapatkan, bukan setelah matinya, tapi di dalam masa hidupnya dia bakal mendapatkan itu. Nah, kalau kita perhatikan itu, ada orang-orang dulu itu, ini yang kita lihat secara nyata. Berapa tahun yang lalu itu nggak kita lihat sobo masjid. 5 waktu masjid itu tidak lihat kita. Atau sobo majelis seperti maulid atau burda itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tapi subhanallah, karena mereka itu meyakini orang-orang soleh, kemudian menemani mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka. Sekarang orang-orang itu 5 waktu masjid, majelis-majelis itu yang dulu mereka nggak pernah hadir, nggak tanya yang hadir-hadirnya ya. Kalau ini waktu acara ini hadir, yang nggak mereka hadir, sekarang hadir semua. Hadir semua. Loh ini apa? Bisa kita rasakan itu. Berarti mereka mulai merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang soleh tadi itu. Sehingga mulai mereka, ya apa sih namanya, orang sudah merasakan nikmatnya, enaknya, masa mau ninggal? Ya enggak. Pasti mereka akan apa? Datang. Seperti itu. Walau ba'da hin. Karena itu kita diperintahkan untuk apa? Fahfad ya akhi hormatallah fi ibadi. Jagalah
wahai saudaraku, ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, kalau kita menjaga kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya, maka tadfar bil khair, kamu akan mendapatkan kebaikan. Bal turja nafa'atum wa syafa'atum likulli mu'min. Ya, bahkan diharapkan kemanfaatan mereka orang-orang soleh itu dan syafaatnya untuk orang-orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Salima anil inkar alaihim, yang tidak mengingkari, ya, orang-orang soleh, yang mempercayai orang-orang soleh. Wal bughdi lahum, yang selamat daripada membenci mereka. Ya, seperti yang dikatakan oleh ahli tahqiq. Ada di antara hamba-hambanya Allah yang soleh itu ahlu taqwa. Ya. Basir, punya sir, ya, punya keyakinan. Ada mereka yang dikenal, ada mereka yang tidak dikenal. Ada yang tersohor, semua orang tahu. Ada yang enggak ada yang tahu sama sekali, ya. Kecuali orang-orang tersohor itu yang mengetahui, ya. Orang-orang tersohor aja yang mengetahui, tapi yang lain tidak ada yang mengetahui, ya. Ada di antara mereka itu, ya, daripada yang mastur ini bekerja seperti pada umumnya orang, ya, berbaur dengan tetangga, dengan saudara, dengan orang dan lain sebagainya. Ada dari mereka itu yang sudah menjauh, ya, dari kehidupan orang-orang, ya. Hidupnya hanya ibadah ketaatan, ya. Mungkin di dalam rumahnya atau di dalam kamarnya, sehingga nggak kenal orang, nggak tahu orang nggak tahu, ya, orang nggak mengenal, apalagi ganti regenerasi itu. Ini hidup di zamannya siapa, kemudian ganti regenerasi, orang-orang nggak ada tahu, nggak kenal. Kenapa? Nggak pernah kelihatan, ya, nggak pernah kelihatan. Dan mereka memiliki basyariyah wa tabai kal basyar, memiliki sifat kemanusiaan, watak kemanusiaan, itu yang namanya manusia, ya, punya sifat kemanusiaan. Tapi mereka juga punya khususiyah, ya, wa maziyah, kemuliaan, ya, kelebihan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kita perlu apa? Menjaganya, menghormatinya dimanapun mereka berada dan dari setiap keadaan. Maka dengan itu kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.